semua. Apa kabar nih kalian nih? Luar biasa dong pastinya. Nah, kembali lagi nih sama Kakak Melisa. Sekarang kita mau ibadah online, ibadah sekolah minggu. Ada Kakak Melisa, ada Abang Sehat, ada Abang Jeremy, dan nanti yang membawa firman Tuhan ada Kakak Andi. Nah, sebelum kita melakukan ibadah, tidak lupa ya adik-adik semua harus persiapkan diri kalian dengan berpakaian rapi, dengan membawa Alkitab. Tidak lupa juga untuk persembahannya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita lipat tangan, tutup matanya, kita akan saat teduh sejenak ya adik-adik. Yuk, lipat tangan dan tutup matanya, kita saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita angkat lagu pujian ya. Selamat pagi Bapak. Ayo adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan tak kurang satu apapun. Dan kami mau Tuhan Engkau turut ikut campur tangan Tuhan dalam kegiatan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Adik-adik masih semangat kan? Kakak minta adik-adik semua bangkit berdiri. Ayo semuanya berdiri, ayo berdiri. Kita mau nyanyi lagu Tuhan Allah di tengah kita. Oke? Siap? Ayo semuanya berdiri.
Oke, kita masih keadaan berdiri. Kita mau angkat lagu pujian Laskar Kristus. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa yang menyayangi anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan yang sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa yang sayang anak-anaknya, demikian Tuhan yang sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Baca. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
103 ayat 13. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Mendengarkan sedikit firman. Sebelum masuk firman, kita berdoa dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh hadir, kiranya Tuhan yang memberkati setiap isi firman ini boleh bertumbuh di dalam hati kami menjadi benih, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus juga yang menolong kami untuk kami boleh mengerti setiap firman yang mau disampaikan kepada kami, dan Roh Kudus yang menolong kami juga untuk boleh menghidupi firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman. Hari ini temanya itu tentang Aku milik pusaka Tuhan, yang diambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Oke, adik-adik udah dapat semuanya kan? Kita bisa baca bersama-sama ya.
1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Ya. Temanya tentang aku milik pusaka Allah. Ya. Jadi diberitahu bahwa kita ini adalah generasi milik Tuhan ya. Dan sebelumnya kakak juga mau kasih tahu kalau Mazmur ini ditulis oleh Raja Salomo ya adik-adik. Jadi kenapa sih Raja Salomo menulis ini? Jadi ini tuh refleksi seorang raja karena Tuhan yang terus menyertai hidupnya ya semasa kepemimpinannya. Contohnya gitu, kebetulan refleksi itu apa sih kak ya kan? Refleksi itu kayak kamu hari ini nih adik-adik bersuka cita gitu karena mungkin papa mama memberikan hadiah ya kan. Terus secara nggak langsung kita adik-adik bilang, Tuhan aku berterima kasih ya hari ini Tuhan mendengar doaku melalui papa mama memberikan hadiah. Nah itu juga yang dikerjakan oleh Raja Salomo. Ini adalah ucapan syukur kepada Tuhan yang dia tulis ya melalui tulisan ya. Jadi kita harus tahu kalau ini ditulis oleh Raja Salomo ketika Salomo memerintah ya. Terus kenapa sih Salomo bilang anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah? Karena kita ini adalah berkat yang diberikan Tuhan untuk orang tua kita. Jadi adik-adik kita ini berkat ya, bukan beban bagi orang tua. Jadi orang tua kita waktu dapetin kita nih, mereka tuh sangat-sangat bersuka cita. Jadi mereka itu karena ini adalah titipan Tuhan, anak-anak itu adalah titipan Tuhan. Jadi udah pasti dong orang tua kita dengan kasih sayang yang penuh, dengan pengorbanan yang besar untuk merawat dan mendidik kita ya, kakak dan adik-adik, karena kita adalah milik pusaka Tuhan. Karena orang tua kita tahu kita adalah milik pusaka Tuhan, berarti mereka harus menjaga anak-anaknya sebaik mungkin ya. Nah di ayat selanjutnya nih bukan cuma memberitahu bahwa kita ini adalah berkat dari Tuhan, tapi dia juga bilang seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kak, kok kenapa ya Raja Salomo nulisnya pakai anak-anak panah di tangan pahlawan? Jadi kita harus bayangkan semasa pemerintahan Raja Salomo itu ada perang ya. Jadi waktu Raja Salomo itu adalah anak Daud. Jadi semasa Raja Daud, Raja Salomo, Raja Hizkia itu terus mengalami adanya peperangan. Jadi waktu mereka berperang, mereka itu pakai anak panah. Tahu kan adik-adik anak panah itu yang kayak anak panah gitu, maksudnya nanti ada busur ya, busurnya itu nanti dibidik sama yang ahlinya biar dia itu tepat sasaran ya. Lalu kalau di zaman sekarang udah nggak bisa lagi kan pakai anak-anak panah, udah nggak mempan karena sekarang udah zamannya udah modern, sekarang udah pakainya nuklir atau tembak-tembakan. Makanya di sini Salomo bikinnya anak panah karena waktu di zaman dia menggunakan anak panah di tangan pahlawan ya. Terus kak kenapa di tangan pahlawan ya? Dan kenapa sih kita disebut kita ini anak mudanya ini disebut anak panahnya ya? Jadi kita itu anak panahnya itu tergantung pada siapa yang memegang itu, di tangan siapa anak panah itu dipegang. Kalau seandainya anak panah itu dipegang oleh yang amatiran, orang yang nggak jago dalam menggunakan anak panah, udah pasti dong anak panahnya itu bakal salah sasaran kan. Makanya dibilang Salomo di tangan pahlawan. Udah pasti di sini adalah seorang yang sangat-sangat ahli dalam menggunakan anak panah, sehingga anak panahnya itu akan tepat sasaran ya. Dan kita ini karena Mazmur ini tuh tentang puisi kan. Jadi kalau tentang puisi itu adik-adik kita bisa memaknai bagiannya itu ya. Jadi dibilang di tangan pahlawan.
kita bisa artikan bahwa di tangan pahlawan itu adalah Tuhan Yesus. Satu-satunya yang dapat dengan sempurna mengarahkan anak panah hanya Tuhan Yesus. Jadi di sini ayat ini mengatakan bahwa kiranya anak-anak Tuhan terus bersandar kepada Tuhan Yesus. Anak panah ini bersandar dan bergantung kepada pahlawan yang yang akan memanahkan, yang akan membidik ya. Jadi lanjutkan lagi di ayat kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi ya pasti dong adik-adik ya, seorang pahlawan yang mau berperang, kalau kita mau berperang nih, tapi kalau seorang pahlawan itu nggak cukup alat perangnya, udah pasti buat malu dirinya dong. Jadi di sini makanya berbahagialah si pahlawan tersebut karena dia membawa alat perangnya itu dengan penuh ya. Anak-anak panahnya ditaruh di tabungnya itu penuh. Jadi sewaktu dia berperang dia udah siap sedia nih mau melawan musuhnya ya. Jadi dia gak akan membuat malu. Nah. Dan itu makanya ya adik-adik, dari tema ini kita harus mengerti bahwa kita ini, anak panah ini adalah milik si pahlawan. Anak panah ini adalah kita ya, anak-anak, adik-adik juga dan kakak gitu ya. Kita adalah anak panah si milik pahlawan, yang disebut berarti kita adalah milik pusaka Tuhan. Jadi kita itu sebagai milik pusaka Tuhan harus sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan ya. Selain itu juga ya adik-adik, Kak, mungkin adik-adik ada yang bertanya gitu, Kak, kira-kira apa sih maksudnya bersandar kepada Tuhan gitu ya? Ya itu maksudnya bersandar sepenuhnya itu adalah kita setiap melakukan segala hal itu mengerjakan apa yang Tuhan inginkan itu ya, kita meminta tolong kepada Tuhan melalui doa-doa kita ya. Kalau kita mengalami kesulitan atau kita mengalami ada hal yang mau kita kerjakan, kiranya kita itu terus meminta pertolongan Tuhan untuk kita dimampukan ya. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga harus sangat ya melakukan segala sesuatunya itu adalah berkenan kepada Tuhan. Dan apa sih berkenan juga itu kepada Tuhan? Yaitu contoh ya adik-adik ya. Jadi waktu adik-adik mau cuci piring, adik-adik minta cuci piring sama mama papa. Ma, aku boleh nggak ya cuci piring ini? Terus orang tua kita bilang, iya boleh. Nah seperti itu maksudnya. Orang tua mengizinkan kita untuk mencuci piring, seperti Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan A atau melakukan B, menolong teman atau mengerjakan PR. Itu adalah salah satu hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah mungkin adik-adik juga tanya ya, Kak, gimana ya kita bisa tahu bahwa yang kita kerjakan itu adalah berkenan kepada Tuhan? Jadi satu-satunya hal yang membuat adik-adik dan kakak tahu itu adalah Tuhan izinkan untuk kita kerjakan adalah melalui firman ya. Setiap perkataan Tuhan semuanya ditulis dari firman ini. Jadi kalau adik-adik nggak pernah baca firman, gimana bisa tahu dong apa yang mau Tuhan inginkan kita kerjakan ya? Atau kita merasa bahwa ternyata yang kita kerjakan itu adalah diizinkan Tuhan. Ya. Oke, sampai di situ. Pokoknya kiranya juga adik-adik boleh mengingat bahwa kita ini adalah milik pusaka Tuhan. Jadi adik-adik harus menjaga diri, ya, lebih lagi berhadapan kepada Tuhan melalui doa-doa, melalui saat teduh, melalui berfirman, belajar mengenal firman dan beribadah kepada Tuhan ya. Terima kasih. Oke, karena kita mau tutup firman, kita mau berdoa dulu. Oke, adik-adik lipat tangan dan tutup matanya ya.
Tuhan, kami mengucap syukur akan firman yang Tuhan bagikan. Kiranya kami terus boleh mengenal Tuhan melalui firman-firman-Mu yang terus dibagikan. Kiranya kami juga boleh mengenal siapa diri kami. Kami boleh mengerti bahwa kami adalah milik Tuhan, sehingga kami harus menjaga diri kami dari godaan-godaan dunia, dan kami terus menyerahkan dan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Terpujilah nama-Mu. Amin. Nah, adik-adik gimana? Sudah dengarkan firman Tuhannya? Oh iya, ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya tertulis di mana kami? Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Jangan lupa ya, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop putih dan nanti amplopnya diberikan kepada mama, papa. Nah, sebelum kita memberikan persembahan kita buka Alkitab kita, Mazmur 76 ayat yang ke-12. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu, biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Amin. Ya, adik-adik, kita siapkan persembahan kita sambil kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Berkat bagi kami untuk kami boleh mengenal Tuhan dari orang tua kami, dan Tuhan juga memberkati mereka, pekerjaan mereka dan kehidupan mereka juga terus dituntut oleh Tuhan, dan mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, kiranya gereja kami terus menjadi gereja yang seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi gereja yang semakin meninggikan nama Tuhan. Berkati juga para pelayan di dalam gereja kami, dan juga terlebih untuk guru-guru sekolah minggu untuk tetap setia dan bijaksana Tuhan dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Di dalam masa hidup kami juga terus tetap menjaga iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa